saya Siti Musiro. Saya dari masyarakat umum, dari brand saya Cimos Banduri. Jadi di sini saya mengangkat judul pemanfaatan limbah olahan bandeng tanpa duri menjadi produk bernilai jual tinggi. Kenapa saya angkat ini? Asal mulanya saya itu produsen cabut duri, bandeng cabut duri. Nah, di situ banyak limbah, terutama tulang. Tulang itu hampir 20%-nya. Awalnya tulang ini ada penadah tulang, tapi karena penadah tulang yang dibuat untuk jadi kerupuk. Tapi karena perusahaan ini dibilangnya sih lagi ini maksudnya nggak terima lagi. Jadi saya bingung ini gimana ya, nih tulang harus diapakan gitu. Terus akhirnya saya coba di presto, terus saya jadiin bubur. Jadi saya bilang ini namanya bubur tulang. Dan bubur tulang ini saya jadi bahan pengisi ketika bikin bandeng isi, atau mungkin kalau di Jawa Timur biasa disebut otak-otak bandeng. Tapi saya kasih nama bandeng isi. Bandeng isi ini yang saya buat ini mungkin belum ada di pasaran, karena umumnya bandeng isi itu hanya bandeng yang isinya dikeluarkan terus dimasukkan kembali dan ada penambahan kayak misalkan bumbu-bumbu gitu. Dan kalau saya tambahkan, ada yang saya kasih ada 3 varian isi. Ada yang original. Kalau original berarti tidak ada tambahan apapun, maksudnya tidak ada bahan pengisi kayak misalkan isi tuna, dan juga ada isi original dan ada isi udang. Dan ini saya mulai ide ini di bulan Juni. Terus alhamdulillah saya lihat mulai mengalami peningkatan gitu. Jadi terakhir kemarin ada 207 pak, jadi saya jual ke reseller, masih di reseller, karena belum kenapa saya nggak masuk ke market yang kayak misalkan kayak toko frozen food, karena rata-rata kan penjualan kan konsinyasi, jadi saya lebih suka ke reseller karena mereka bayar cash langsung, karena kan itu untuk usaha kecil kan, usaha konsinyasi itu bisa dibilang bukan mematikan ya, lama putarannya gitu. Jadi alhamdulillah sih banyak ini ya masukannya. Jadi ini kalau dilihat produknya seperti ini udah digoreng, bisa dilihat itu udah digoreng, itu yang original seperti otak-otak. Jadi prosesnya sama kayak bandeng yang dikeluarkan terus diisikan lagi pak, cuma ada varian isinya. Saya tempat produksi saya, ini kenapa ini yang tadi ya, alasan awalnya kenapa sih saya harus usaha bandeng cabut duri, karena ternyata bandeng ini permasalahannya kan di duri dan bikin orang aduh mau makan bandeng ke gimana gitu. Jadi ini durinya. Dan ternyata kandungan tulang dan duri masih tinggi kalsium, ada 20%, dan kandungan proteinnya ada 30%. Ini berdasarkan penelitian dari dosen APS, Akademi Perikanan Sidoarjo, tahun 2016. Jadi karena kandungan ini yang cukup tinggi, sementara kalau dijual masih mentah, masih ke penadah tulang, per kilonya hanya 1.500. Itu kita penadanya tuh ada di Cibinong, sementara saya tempat produksi ada di Dramaga. Kebetulan saya juga tenanya Inkubi. Saya tenanya Inkubi, cuma saya nggak pernah ikutan lomba-lomba, kayaknya belum pede gitu, karena kan saya merasa bandeng cabut duri yang inovasinya gitu. Makanya saya coba membuat inovasi dari tulang ini karena kandungannya juga tinggi gitu. Untuk pemasaran sih alhamdulillah selama ini saya setiap produksi selalu habis gitu. Jadi karena kan tenaga kerja alhamdulillah udah 2 orang tenaga kerja dengan pendapatan per bulannya 850.000 untuk 1 orang. Jadi alhamdulillah saya bisa membayar mereka dengan produksi juga kontinu gitu. Jadi next Pak. Oke, ini saya masih foto pribadi. Jadi masih begini nih, penjualan bandeng isi untuk awal mulai bulan Juni, uji pasar, saya coba kirim sampel, terus mereka coba, oh iya ternyata enak, dan beberapa hanya terjual 18 karena emang produk kan terbatas.
Karena apa? Karena bandeng ini kan saya minta misalkan isi sekilo isi 5, kadang-kadang datang yang isi 3. Kalau isi 3 itu kegedean, jadi saya cabut durinya. Jadi nggak selalu sesuai karena bandengnya suplainya terbatas. Jadi yang saya buat ini kalau sekilo isi 4 atau 5 baru saya bikin bandeng isi supaya di tempatnya juga pas gitu dan hitung-hitungannya juga masuk karena kalau kegedean nggak masuk. Dan SDM ini juga bisa dibilang terbatas karena saya udah nyari SDM tuh untuk orang nyabu duri tuh kayaknya gimana ya, susah banget. Jadi selama ini yang kerja saya dengan suami, ketika lama-lama makin banyak itu, alhamdulillah baru dapat 2 ini sekarang. Pertama 1 nih, baru kemarin masuk lagi 1. Jadi alhamdulillahnya nih udah mulai ada yang mau kerja. Karena kalau untuk cabut duri ini kali ya butuh ketelitian gitu dan telaten, karena nggak semuanya telaten gitu. Apalagi kalau misalkan awal-awal usaha tuh nyabu duri 1 orang paling dapat 5 kayak gitu tuh kan dihitung-hitung nggak dapat, saya nggak masuk ke perhitungan. Dan sekarang alhamdulillah udah kemarin udah sampai 20 ekor gitu, 20 pak. Jadi udah mulai mengalami kenaikan gitu. Udah. Udah selesai. Udah selesai. Oke, makasih ya. Itu. Terima kasih Bu. Kalau ini kan sama-sama dari Ingubi ya. Iya. Memang kalau teknoprenernya ya mungkin Ibu sendiri sama Bapak ya, maksudnya yang menjalankan bisnisnya. Kalau yang lain kan pegawai ya. Nah, itu mungkin memang kalau mau memang harus ini Bu, nyari anak-anak muda yang terus harus ada kepemilikan share saham, share kepemilikan. Nah, biar dia kerja lebih keras daripada Ibu. Kayak adik-adik ini mesti lebih keras daripada profesornya kerjanya, betul nggak Mas? Kalau kami di Nano juga demikian ya. Saya punya ada 9 perusahaan di ini ya, semua bekerja karena mereka yang memiliki. Tapi kalau yang memiliki Ibu capek, orang nyari kerja juga nggak dapat ya. Ini mungkin dipikirin juga. Iya betul. Tapi kalau ya itu, kalau mereka dikasih apa namanya suruh kerja saja, kalau anaknya pinter, lama-lama Ibu dicuri ilmunya terus dia buka lagi tempat lain. Nah, ya, tapi kalau dia dikasih share kepemilikan, dia nanti bekerja lebih amanah dan dia, wah ini saya dapat untung, kalau besar dia dapat untung juga. Itu juga mungkin salah satu solusi Pak ya. Ini memang bisnis modern ya. Tapi kalau ini sudah bagus. Omsetnya berapa Bu? Ini 1 bulan? Saya udah sampai 15 juta Pak. 10 sampai 15 juta. Sama ini. Ini yang beda kalau ini model agak modern, bukan high-tech, agak modern kalau menurut saya sih. Kalau yang ini model bisnisnya ya mungkin selama ini belum, karena ya belum masih ini aja, jadi benar-benar produksi. Bandengnya emang tapi Bogor itu nggak menghasilkan bandeng. Nah itu dia Pak, jadi saya ngambil dari Surabaya. Ngambil dari Surabaya. Udah berapa lama di Infobi? Saya di Infobi 2016. 2016. Tapi memang awalnya tuh cabut duri Pak. Cuma tidak pernah ikutan lomba karena ketika Pak Deva nanya, ayo ikut, inovasinya apa Pak? Saya belum kepikiran inovasinya karena kalau cabut duri kan sebenarnya umum ya Pak ya. Itu udah lama dilakukan orang gitu. Ini ya produknya Bu ya? Iya. Itu ada kemasan sekundernya lagi Bu atau? Nah ini saya udah buat, udah kemasan sekundernya Pak, cuman belum jadi. Jadi ini masih primer aja. Kalau pulang dari di bandara Surabaya sudah banyak bandeng otak-otak. Di sini ini rasanya beda lah. Ya. Rasa Kalau saya uji coba dari sebelum main ke sini kan saya juga uji coba semua produk. Jadi emang ada khasnya kalau saya tuh pakai ada daun bawang gitu. Kalau tempat lain nggak ada. Jadi ada yang nggak suka daun bawang, padain tapi yang wah ada daun bawangnya karena di tempat lain nggak ada Pak gitu. Jadi kalau saya ada daun bawang. Jadi mungkin ada bedanya. Ada talas Bogor. Ini berapa dijualnya satu ini? Kalau reseller jual, kalau end user 35, kalau dari saya 25 Bu. Iya, kalau saya dari saya 25. Dan alhamdulillah resellernya udah lumayan banyak. Dalam pengembangan produk isinya Ibu apa saja ya? Pengembangan maksudnya kalau ini hanya 3 dulu Pak. Bertiga. Iya bertiga, tapi maksudnya gini, kenapa ada? Tiga itu persisnya apa ya? Ada original, ada isi tuna, ada isi udang. Jadi kenapa saya tidak ada yang cobain isi daging sapi ya? Saya ngerasa saya cobain kok aneh ya, ikan diisi daging sapi tuh rasanya
apalagi saya baca katanya protein, ini saya baru baca aja sih, belum benar apa enggak, bahwa protein hewani sama dari protein dari darat tidak boleh dicampur sama dari laut gitu. Jadi mungkin di ininya, jadi makanya nggak dicampur kayak rasa ayam atau apa, nggak ada, jadi hanya dari ikan aja. Berantem ikan sama Malah nggak begitu sehat lagi. Jadi ini baru kemasan segini, nanti insya Allah ini lagi dibuat juga, udah. Jadi lagi nunggu biasa permodalan kan, ini mana dulu yang kita kejar. Brandnya. Iya, Cimos Yang Bandung. dipentingkan brand, yang menurut saya ini sudah tinggal didorong dengan brand sama pasar. Kalau ini nggak perlu izin-izin yang sampai susah. Kalau tetap saya izin, saya tetap Pak, saya ngurusin juga. Coba PRT nggak bisa Pak. Kemarin saya baru bukan PRT, jadi harus jalankan PMD. Nah di MD juga pas saya ke sana karena masih di Inkubi, nggak bisa. Karena harus ruangan Sama, makanya kalau MD ini saya beritahu sama di kasusnya. Maklun aja. Iya. Nah, Cuma belum. memang sulit sih kalau MD maklun itu agak. Tapi kalau itu udah banyak ya. Iya, saya udah ikut BIMTEK-nya, tapi ternyata ya udah pas datang ke Inkubi, oh masih di sini, ya udah akhirnya nggak bisa. Karena ini produksi di rumah. Enggak di Inkubi Pak, saya kebetulan tenan inwall. Saya tenan inwall di sana, saya kebetulan kemarin dapat juga sih Kalau kan sudah boleh itu mestinya bikin di belakang kan ya, tapi untuk tujuannya untuk gimana itu? kalau pasar sih ada ini ada 2124 ada, jadi alhamdulillah sih Pak kalau misalnya toko-toko cuman lewat orang, karena kalau saya maunya kan harus ada yang saya kenal. Pengembangan paling cepat ini pasar harus pertama bekerja sama dengan perusahaan besar, yang kedua ya itu tadi distributor ya. Iya. Kuat berapa hari itu bro? Kalau di saya kan frozen tuh itu kalau di kulkas sih freezer 6 bulan, 6 sampai 7 bulan. Ya tapi bisa tahun juga bisa ya kalau di frozen mah ya. Emang kalau di suhu ruang ya ini 2 harian Bu. 2 hari. Ya, 2 hari. Karena kan nggak ada pengawet, nggak ada MSG, saya bikin yang tetap yang inilah apa sehat lah. Iya. Sudah? Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ya. kepada Ibu Siti. Selanjutnya yang terakhir, tapi nanti ada satu lagi yang masih di jalan, Pak Ahmad Zaki katanya masih di jalan. Silakan Ibu Milati Asani dan Pak Rizky Maulana Hidayat dengan nomor